Karena makanan Nabi kita SAW itu sebenarnya kalau saya coba telusuri gitu ya, kalau saya coba telusuri itu masya Allah ya, sebenarnya nggak sederhana, ya. Kenapa saya katakan nggak sederhana? Jadi begini ya, kalau kita lihat misalkan kurma lah ya, kurma. Kita mungkin merasa ya ini sederhana makan kurma sekalian, tapi sebenarnya kesederhanaan dalam makanan berupa kurma ini sebenarnya nggak sederhana ya. Tapi dalam kurma ini kita tahu bahwa dalam kurma itu banyak mengandung bahan-bahan penting, mulai dari vitaminnya, mineralnya, ada gulanya ya, ada enzimnya, segala macam ada pada kurma ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau seandainya kesederhanaan ini kita terapkan ya, yang sebenarnya tanda kutip dia nggak sederhana ya. Namun yang menariknya adalah di era modern seperti sekarang saat ini, teman-teman sekalian, yang kita makan tuh kayaknya banyak gitu kan, tapi dia tidak banyak mengandung bahan-bahan yang diperlukan oleh, atau mungkin bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh. Maksudnya begini, bayangkan orang yang misalkan ya, dia mengkonsumsi misalkan lah ya, nasi putih lah misalkan. Nasi putih ya, kita tahu nasi putih itu sangat tinggi gulanya atau indeks glikemiknya ya. Ketika seseorang itu makan nasi putih ya, satu piring katakanlah, dengan misalkan satu piring kurma juga ya, dengan kalori yang sama, maka sebenarnya nasib atau perjalanan nasi putih itu dalam badan kita itu tidak akan sama halnya dengan si kurma tadi. Misalkanlah sama-sama 300 kalori nasi putihnya, misalkan ya, si kurmanya juga 300 kalori. Tapi menariknya bos sekalian, si nasi putih itu ya cuman isinya gula saja, glukosa saja, vitaminnya, mineralnya, enzim-enzim pentingnya, bahkan mineral-mineral penting itu sudah hilang dalam segala proses perlakuan nasi putih tadi. Jadi subhanallah ya, kesederhanaannya Rasulullah itu justru malah makanannya kesannya sederhana. Tapi Nabi kita SAW mengetahui ya, pastinya Nabi kita tahu bahwa Nabi SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Nabi berpesan ya kepada kita semua tentang banyak hal, misalkan minum madu setiap hari ya, ada petunjuknya. Ya, kalau kita baca dalam buku Tib Nabawi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu disebutkan bahwa minum madu itu ya tiap hari gitu kan, ada hadisnya seperti itu. Ya. Dan dicampurkan dengan air, Nabi suka dengan itu. Ya, termasuk dia kalau kita bicara tentang buah-buahan. Buah-buahan ini sama. Kalau misalkan contoh beginilah ya. Kalau kita ambil satu piring buah-buahan ya, satu piring atau satu mangkok lah buah-buahan ya. Dengan katakanlah buah-buahan kan glukosa, ada glukosanya di situ, ada gula buahnya atau fruktosanya di situ. Dengan satu piring yang isinya misalkan gula pasir, kan sama-sama gula gitu kan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau glukosa dari gula pasir tadi hanya glukosa doang, hanya gula saja. Ya, tapi kalau kita bicara buah tadi, teman-teman sekalian, itu bukan cuma buah saja, ada seratnya, ya, ada vitaminnya, ada mineralnya, semua ada di situ. Ya, lagi-lagi sebenarnya kesederhanaan yang saya coba telaah dari bahasa atau mungkin petunjuk dari Nabi kita SAW ini, sebenarnya makanan yang dimakan itu tidak banyak ragamnya ya, tidak banyak ragamnya, tapi mengandung banyak sekali keutamaan ya, keutamaan. Saya coba aplikasikan saja ke kehidupan kita atau mungkin ke teman-teman semua, sehingga nanti kita mulai paham gitu kan, bahwa ternyata banyak yang kita makan selama ini tuh nggak diperlukan oleh tubuh kita, karena derajat makanan itu ya, derajat pertamanya adalah makan untuk kebutuhan ya, mencukupi atau memenuhi kebutuhan untuk, kemudian makan memadai, ini peringkat yang keduanya. Yang ketiga, makan atau makanan pakai ukuran atau standar kemewahan ya. Nah, kita nih zaman sekarang ya, kita lihat ya, banyak sekali ya, makan tuh udah bukan lagi kebutuhan, udah yang dimakan berlebih kalorinya ya. Kemudian jarang puasa juga,
jarang olahraga juga, jarang sayur juga, jarang buah juga, jarang air putih juga. Udah gitu yang dimakan tidak diperlukan oleh tubuhnya, ya sudah pasti muncul penyakit. Ya, maka protokol kesehatan dalam Islam ini Bapak Ibu sekalian itu Masya Allah ya, sangat-sangat luar biasa. Ada puasa di situ. Maka saya pernah memberikan sedikit ya garis besar secara pengetahuan saya gitu kan, bagaimana makan itu, atau mungkin bagaimana proses kalau kita mau memperbaiki tubuh kita, mulai dari dibersihkan, kemudian dikeluarkan, baru dimasukkan. Kan pernah saya tulis itu. Bersihkan diambil dari konsep di mana Nabi SAW menganjurkan kita berpuasa pada setiap bulan, pada 13, 14, 15. Kemudian pada tanggal 17 atau 19 atau 21-nya Nabi kita SAW menganjurkan kepada kita semua untuk berbekam. Ya, berbekam. Habis itu kita tahu bahwa pada tanggal 17-nya kita tahu bahwa setelah itu, bukan setelah itunya, maksudnya proses setelah itu ya kita masukkan makanan-makanan yang halal dan thayyib dan tidak berlebihan ya. Meskipun kurma sehat, meskipun madu sehat, tapi kalau berlebihan juga tidak baik bagi tubuh kita ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, banyak sekali ya makanan-makanan atau mungkin konsep-konsep kesederhanaan yang Nabi kita berikan petunjuk kepada kita semua ini yang bisa kita terapkan ya, bisa kita terapkan di zaman sekarang ini ya, di zaman sekarang ini. Jadi misalkan Nabi kita SAW suka makan, atau salah satu makanan kegemaran Nabi itu adalah sarid ya. Sarid itu apa? Sarid itu adalah roti gandum ya, roti gandum yang dimasukkan dalam satu tempat gitu ya. Kemudian dituangkan kuah kari ya, kuah kari gitu. Kita tahu bahwa gandum ya, gandum yang bagus ya, seperti mungkin teman-teman pernah mendengar talbinah itu ya. Talbinah itu salah satu sumber serat yang sangat tinggi bagi pencernaan kita. Ya, bahkan Nabi kita SAW menyebutkan bahwa talbinah ya, talbinah itu bisa menenangkan hati, menghilangkan gelisah. Ya, menghilangkan gelisah, menenangkan hati ya. Karena memang dia adalah makanan buat bakteri-bakteri yang ada pada perut kita. Nah, kemudian ditambahkan dengan kuah ya, kuah kari daging seperti itulah. Kita tahu bahwa kari ya, misalkan ya, kari itu suatu makanan ya yang penuh dengan bumbu di sana. Ya, penuh dengan bumbu di sana. Ada kari, ada serat yang tinggi, kemudian tambahkan dengan bumbu, maka dia jadi makanan yang sangat luar biasa ya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, makanan yang sederhana yang kita pikir itu sebenarnya kandungannya itu sangat luar biasa ya. Nah, masalah kayak kita sekarang kita bahas semakin ya, misalkan kita sudah memahami ini, maka misalkan kita makan tempe. Ya, tempe itu sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat, akan jauh lebih berkhasiat ke tubuh kita kalau seandainya dia tidak digoreng. Tuh, kenapa nggak digoreng? Karena dia kan produk fermentasi. Tempe atau kedelainya sudah direbus, kemudian dalam proses perebusan, setelah proses perebusan kemudian dikasih ragi, kemudian jadilah tempe seperti itu. Ya, artinya dia makanan probiotik. Ya, makanan probiotik. Jadi sangat sehat justru malah kalau seandainya tempe itu kita konsumsi tanpa kita goreng. Ya, tempenya dipotong-potong kecil, misalkan kita tambahkan madu atau kita makan bersama kurma. Itu salah satu yang biasa saya ajarkan ya. Itu sangat baik bagi pencernaan kita. Ya, makanan kayak begitu kayaknya sederhana. Tapi teman-teman, kalau Anda pelajari ilmu tentang misalkan probiotik ya, tempe itu kan makanan probiotik. Jadi subhanallah, Masya Allah, mulai dari menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, ya, mencegah kanker, meningkatkan atau memperbaiki imunitas, kemudian dia memperbaiki pencernaan, menguatkan imun. Banyak sekali, Bapak sekalian, dari tempe tadinya. Tapi sekarang masalahnya adalah